Pemirsa, jika pada libur tahun baru Imlek ini Anda berkesempatan untuk berkunjung ke Tokyo, Jepang, sempatkanlah berkunjung ke kuil Asakusa dan mohon berkah, tentunya jika Anda meyakininya. Jika tidak percaya pun tidak masalah, karena destinasi ini bisa menjadi tempat berfoto yang oke. Bagi yang hobi berbelanja, ruas jalan menuju kuil Asakusa dipadati pedagang yang menawarkan berbagai makanan dan oleh-oleh khas Jepang dengan pilihan yang beragam. Seperti apa kuil Asakusa ini? Simak liputan selengkapnya berikut ini. Cikal bakal berdirinya kuil yang juga dengan nama Sensoji ini menurut legenda berawal dari penemuan patung Dewi Welas Asih, Dewi Kanon atau dalam kepercayaan Tionghoa disebut Dewi Kuan Im oleh dua laki-laki bersaudara saat memancing di Sungai Sumida. Menurut laman resmi kuil tersebut yakni www.senso-ji.cp, kejadian itu terjadi pada pagi hari tanggal 18 Maret tahun 628 Masehi. Konon, meski patung tersebut diletakkan kembali di tempat penemuannya, patung tersebut selalu kembali ke kedua bersaudara tersebut. Hal ini diketahui kepala desa dari desa yang kini menjadi Asakusa, dan ia pun mengubah rumahnya menjadi kuil yang kini menjadi kuil Asakusa. Beberapa bagian kuil disebutkan pernah hancur akibat perang, namun berkat upaya telaten pemerintah Jepang, bagian kuil yang hancur dibangun kembali, dan bagian lain dipercantik hingga menjadi kuil yang megah dan menjadi destinasi favorit pengunjung. Salah satu tradisi yang dilakukan pengunjung mirip dengan tradisi Hindu Bali. Sebelum memasuki kuil, pengunjung yang hendak berdoa di kuil menyucikan diri di pancuran air suci dan lalu mereka membeli dupa dan membakarnya di tungku yang berada di depan tangga menuju bangunan utama. Pengunjung kemudian mengipas-ngipaskan asap ke muka dan badan sambil berdoa. Diyakini asap yang keluar dari tungku yang menyala setiap saat ini bisa mengusir berbagai macam penyakit dan bahkan memberi berkah. Di bangunan utama kuil, pengunjung berdoa yang disertai tradisi melemparkan uang koin pada tempat yang telah disediakan dengan harapan doa mereka bisa terkabul. Setelah berdoa, pengunjung bisa berbelanja oleh-oleh atau makanan khas Jepang yang dijual di sekitar kuil. Jumlah pedagang dan jenis souvenir serta makanan yang ditawarkan sangat banyak dan beragam yang berjajar di sepanjang jalan menuju lokasi kuil. Pasar oleh-oleh ini membuatnya menjadi surga belanja. Banyak di antara para pengunjung mengenakan busana tradisional Jepang, kimono. Ternyata tidak semua masyarakat lokal Jepang. Sebagian adalah wisatawan asing yang menggunakan jasa penyewaan kimono. Nah, bagaimana pemirsa? Menarik bukan? Purnawan Bali TV.